kami di sini akan memaparkan materi ada salah satu TK di SMP 13 Madiun. Yang kebetulan kami pakai alasan. Dan yang pertama, saya menjelaskan kenapa kami menggunakan PowerPoint. Yang pertama di sana sudah setiap kelas ada input proyektor, jadi kami menggunakan PPT dan juga ada fasilitas dari sekolah yaitu Chromebook. Jadi setiap siswa membawa Chromebook itu masing-masing. Yang lebih efisien yaitu menggunakan PowerPoint. Akan tetapi pada suatu peristiwa ada masalah yang dominan di sana yaitu bullying. Dan di situ sebenarnya kami dalam konsep media yang kami pakai yaitu seperti poster, pamflet dan sebagainya untuk motivasi anak peserta didik. Akan tetapi mohon maaf yang sudah saya teman-teman itu kami di sini tidak bisa merealisasikan media tersebut itu, dan pemaparan yang akan disampaikan oleh teman saya langsung saja. Jadi ditemukan di SMP Negeri 13 Madiun itu yang pertama adalah kasus peserta didik yang sering membolos sekolah dan terlambat sekolah. Instrumen yang digunakan di SMP Negeri 13 Madiun adalah menggunakan alat ungkap masalah. Penggunaan alat ungkap masalah itu sendiri untuk mengetahui penyebab permasalahan. Kenapa sih kok sampai sering membolos? Maksudnya nggak sampai 1, 2, 3, tapi nggak sampai sering. Jadi kenapa makanya menggunakan alat ungkap masalah? Untuk kasus selanjutnya itu ditemukan yakni adanya indikasi bullying. Sebelum jadi mau indikasi bullying berarti kan tersebut untuk mengetahui penyebab permasalahan aspek sosialnya peserta didik antar teman sekolah. Kasus yang ditemukan selanjutnya adalah perkelahian antara peserta didik atau teman sebaya. Itu menggunakan alat tesnya adalah wawancara dengan alasan untuk mengetahui penyebab dari perkelahian secara langsung tersebut. Kelompok peserta didik yang akan dilakukan tes, jadi kita tentukan dulu permasalahannya, contohnya seperti bullying. Berarti kita menentukan sasarannya itu siapa saja. Selanjutnya memberikan angket sosiometri kepada peserta didik, dan yang terakhir adalah mengolah hasil angket dengan cara menganalisa, menyusun tabel tabulasi dan membuat histogram. Dalam hal mengolah hasil angket ini di lapangan di SMP Negeri 13 Madiun ada 2 cara. Yang pertama menggunakan aplikasi dan yang kedua menggunakan manual. Perlu mencari sumber info dari siswa sendiri, sumber data utama dengan cara wawancara. Guru BK mengajukan pertanyaan-pertanyaan, menilai jawaban, meminta penjelasan, melakukan parafrase, mencatat dan mengingat jawaban, serta melakukan penggalian keterangan lebih mendalam atas jawaban peserta didik. Di sisi lain, sebagai informan atau sumber data, peserta didik menjawab pertanyaan, memberikan penjelasan, dan juga membalas atau pertanyaan lain kepada guru. Adanya 2 pihak yang berkesinambungan antara guru BK dan peserta didik dijalankan akan terdapat informasi penting mengenai apa penyebab permasalahan yang ada, apa alasan siswa sehingga menyebabkan permasalahan yang ada dari hasil wawancara. Kemudian untuk sasaran dari alat tes ini yaitu kelas biologi.
Pada dasarnya dari asesmen sendiri akan memperoleh data yang kita rumuskan pada permasalahan masing-masing siswa. Akan tetapi, bagaimana cara kita bekerja secara profesional setelah kita mendapatkan data? Ada asas dari bimbingan dan konseling yang selalu kita ingat, yaitu asas kerahasiaan. Dan di media sosial ini lagi rame, yaitu mengumbar permasalahan yang ada pada siswa. Dan di situ sebenarnya apa yang dikatakan anak tersebut kurang bagus juga. Tapi kita sebagai guru bimbingan dan konseling, kita secara profesional tidak menyebarluaskan apa yang ada, data yang kita peroleh, dan semoga anak didik kita bisa terselesaikan permasalahannya dan mungkin minat bakat yang mereka inginkan. Seperti itu. Mungkin cukup sekian. Tidak ada benarnya apa pemaparan dari kami, hanya dari Allah, dan ada salahnya dari kelompok kami. Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Jadi saya pribadi minta maaf jika ada salah kata. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.